Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam teori farmakognosi. Hari ini kita akan bahas tentang senyawa flavonoid ya. Golongan senyawa flavonoid ini adalah merupakan salah satu metabolit sekunder bahan alam yang limpahnya cukup banyak di alam. Beberapa hal yang akan kita bahas untuk materi flavonoid. Yang pertama adalah definisi atau pengertian flavonoid. Kemudian yang kedua nanti kita akan bahas fungsi dari flavonoid. Yang ketiga kita akan bahas biosintesis ya, dari mana asal flavonoid ini dan bagaimana struktur khas dari senyawa flavonoid. Dan yang terakhir nanti kita akan bahas penggolongan dari golongan senyawa flavonoid itu apa saja dan sumbernya dari mana saja. Nah, contoh-contoh sumber atau bahan alam yang mengandung flavonoid ini apa aja berdasarkan penggolongan tadi. Nah, itu adalah 4 hal yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini ya. Nah, flavonoid sendiri merupakan senyawa fenol ya, terbanyak yang ditemukan di alam. Kita tahu bahwa senyawa fenol itu adalah senyawa yang memiliki gugus fungsi benzen dan ada tambahan gugus OH pada benzennya itu. Kemudian terdapat pada seluruh bagian tanaman ya, jadi di akar, di buah, sampai dengan tepung sari itu terdapat senyawa flavonoid ini. Dan dikatakan lebih dari 4.000 senyawa flavonoid ini telah teridentifikasi ya. Sudah tahu namanya, nama senyawanya apa. Kemudian kerangkanya itu khas. Kalau nanti kita sampai pada bahasan struktur, mahasiswa akan bisa melihat bahwa atom C dari senyawa flavonoid ini jumlahnya 15 ya, terbentuk dari susunan C6, C3, C6. Nah, C3, C6, C3, C6 ini nanti berdasarkan biosintesisnya. Jadi kenapa kok tidak ditulis C7 dan C8 misalnya begitu ya, atau C6, C6, C3. Kenapa kok C6, C3, C6 tuh asalnya adalah dari biosintesisnya atau dari terbentuk awalnya itu dari mana, itu nanti kita bisa lihat di bahasan biosintesisnya. Kemudian istilah flavonoid ini awalnya adalah berasal dari kata flavon ya, dan kenapa dikatakan dari flavon ya, karena flavon ini adalah jenis flavonoid yang paling banyak ditemukan di alam ya. Jadi nanti kalau kita sampai pada bahasa tentang penggolongan flavonoid ya, salah satunya adalah flavon. Nah, dikatakan flavon ini yang paling banyak ditemukan. Kemudian flavon ini merupakan senyawa pigmen ya, pigmen tumbuhan berwarna merah, ungu, biru, dan kuning ya. Tapi khas warna yang ditunjukkan oleh flavonoid ini biasanya berwarna kuning ya, paling banyak, tapi tidak menutup kemungkinan dia ada yang berwarna ungu, merah, dan biru. Nah, karena adanya flavonoid yang merupakan pigmen tumbuhan ini kadang di beberapa kasus ya dapat berfungsi untuk menarik serangga ya, dan nantinya dapat membantu proses penyerbukan bagi tanaman tertentu. Nah, jadi itu adalah pengertian dari flavonoid ya. Beririn ulangi lagi bahwa flavonoid merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder ya yang memiliki struktur C6, C3, C6. Kemudian dia merupakan senyawa polifenol ya, karena mengandung 2 atau lebih gugus hidroksil pada benzen ya, dan dia dapat berperan sebagai pigmen dalam tumbuhan. Setelah pengertian, kita akan bahas tentang fungsi dari senyawa flavonoid ya. Ada 5 fungsi utama dari flavonoid. Yang pertama adalah antioksidan, yang kedua antiulkus, yang ketiga sebagai anti-aterosklerosis, yang keempat antiinflamasi, dan yang kelima nanti kita akan bahas tentang fungsi flavonoid sebagai hepatoprotektor. Nah, kita akan bahas satu-satu urut ya, mulai dari antioksidan sampai dengan yang terakhir nanti hepatoprotektor. Fungsi flavonoid yang pertama adalah sebagai antioksidan. Nah, kita tahu bersama ya bahwa antioksidan adalah zat ya atau senyawa yang dapat mencegah atau memperlambat kerusakan sel akibat adanya radikal bebas.
Nah, radikal bebas itu apa? Radikal bebas ini adalah molekul ya yang memiliki elektron tidak berpasangan. Nah, adanya elektron yang tidak berpasangan ini nanti akan menyebabkan senyawa tersebut sangat reaktif untuk mencari pasangan dengan cara menyerang dan mengikat elektron molekul yang berada di sekitarnya. Nah, makanya radikal bebas ini disebut ROS ya, reaktif oksigen spesies ya. Bisa berupa radikal hidroksil, radikal superoksida, radikal peroksida hidrogen, dan peroksida lipid. Nah, yang dapat menetralisir ya sebagai zat yang menetralisir ROS tadi atau antioksidan ya. Nama lainnya itu beberapa senyawa, antara lain ada vitamin C, vitamin E, beta karoten ya, dan salah satunya nanti adalah flavonoid. Nah, flavonoid dikatakan sebagai antioksidan yang dapat menetralisir ROS ya, reaktif oksigen spesies. Antioksidan kalau tadi antioksidan ini merupakan senyawa yang bisa mencegah kerusakan sel lebih lanjut. Kalau berdasarkan pengertian radikal bebas tadi, antioksidan ini merupakan senyawa pemberi elektron ya, atau elektron donor atau reduktan ya, dan senyawa ini memiliki berat molekul kecil tapi mampu menginaktivasi berkembangnya reaksi oksidasi dengan mencegah terbentuknya radikal. Nah, antioksidan juga merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi dengan mengikat radikal bebas ya. Jadi kita tahu tadi radikal bebas adalah senyawa yang memiliki elektron yang tidak berpasangan, dan maka antioksidan ini adalah senyawa yang bisa mengikat radikal bebas tadi. Nah, flavonoid ini merupakan salah satu senyawa yang bisa melakukan ini ya. Nah, contohnya apa dari flavonoid ini? Jadi dikatakan flavon ya, katekin yang merupakan bagian dari flavonoid ini merupakan yang paling kuat ya untuk melindungi tubuh terhadap ROS tadi atau reaktif oksigen spesies tadi. Nah, flavonoid teroksidasi oleh radikal sehingga stabil dan radikal tidak efektif lagi ya, atau bisa mengikat radikal bebas tadi. Nah, karena reaktivitasnya tinggi dari kelompok radikal hidroksil dari flavonoid, radikal yang terbuat nanti tidak aktif dan bisa sebagai senyawa antioksidan. Nah, contoh lainnya dari flavonoid ini ada juga ya epikatekin, rutin ya, yang juga dikatakan sebagai penangkal radikal yang kuat ya. Nah, jadi itu adalah fungsi flavonoid sebagai antioksidan. Nah, tabel ini merupakan salah satu contoh ya dari hasil menentukan aktivitas antioksidan dari beberapa sumber makanan ya, atau buah atau sayur. Nah, bisa dilihat bahwa kita ini menggunakan orak ya. Orak itu merupakan salah satu metode ya yang digunakan untuk menentukan potensi aktivitas antioksidan. Orak ini adalah oksigen radikal absorbance capacity ya. Dan ini merupakan salah satu cara untuk menentukan ya, metode untuk menentukan kemampuan antioksidan dari suatu sampel. Nah, dikatakan bahwa di sini yang paling besar ya yang memiliki aktivitas antioksidan adalah coklat ya, bubuk coklat, dibandingkan dengan cherry ya, anggur, brokoli, stroberi, blueberry, dan lain sebagainya ada di tabel ini. Maka serbuk coklat ini merupakan yang memiliki antioksidan yang tinggi ya. Nah, coba kita lihat tabel selanjutnya yang menunjukkan bahwa antioksidan flavonoid ini merupakan antioksidan yang terbaik ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, kita coba ya
ada juga penelitian lain ya menggunakan ORAC, metode ORAC. Ini ada yang dibandingkan ini lebih banyak ya, vitamin C, vitamin E, koenzim Q10 ya, kemudian biji anggur ya. Nah, kita lihat bahwa ada vitamin C yang berwarna kuning dan selanjutnya hingga antosianin yang berwarna ungu. Kalau dari bagian ini ya, manakah yang termasuk flavonoid? Ya, yang masuk flavonoid itu adalah antosianin yang berwarna ungu. Nanti kita akan sampai pada bahasan penggolongan flavonoid, nanti salah satunya adalah antosianin ini. Ketika dilakukan penelitian ya, dibandingkan dengan vitamin C, vitamin E dan yang lainnya, dan pada grafik ini diketahui bahwa antosianin yang merupakan flavonoid ini memiliki kandungan atau kemampuan antioksidan yang paling tinggi ya. Bahkan vitamin C ini kalah jauh ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, mahasiswa nanti kalau misalnya ingin mengkonsumsi antioksidan ya, dilihat kalau dari tabel ini vitamin C itu kan ciri-cirinya warnanya kuning ya. Kalau vitamin E itu beta karoten orange ya, dan selanjutnya sampai dengan antosianin. Antosianin itu flavonoid yang lebih mengarah ke warna merah ungu ya. Jadi nanti kalau mahasiswa dirasa kurang enak badan ya, ingin meningkatkan asupan antioksidan dari bahan alam, bisa memilih ya, misalnya buah ya, kita pilih buah-buahan yang mengarah ke warna merah ungu ya, dibandingkan yang berwarna kuning, karena memang kalau dari grafik ini memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Jadi misalnya ada disuruh memilih antara jeruk dan buah naga, maka buah naga yang lebih dipilih ya, karena memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi. Mungkin begitu ya dari hasil ini. Nah, nanti mahasiswa bisa melihat lebih lanjut ya, bagaimana sih senyawa antosianin ini ya, apa saja contohnya dan lain sebagainya pada pembahasan penggolongan flavonoid. Nah, dari tabel ini atau grafik ini Bu Ririn ingin menunjukkan saja bahwa flavonoid yang merupakan salah satu senyawa yang bisa sebagai antioksidan itu ternyata jauh lebih unggul ya, lebih kuat dibandingkan senyawa antioksidan lain ya, seperti vitamin C, vitamin E yang lebih dikenal oleh masyarakat. Fungsi flavonoid yang kedua adalah sebagai antiulkus ya. Nah, mayoritas tukak lambung ya, ini berhubungan dengan salah satu bakteri penyebabnya, yaitu Helicobacter pylori ya. Bakteri ini cirinya berbentuk spiral, hidup di lingkungan asam lambung. Nah, flavonoid ini berperan ya dalam mencegah dan mengobati ulkus peptikum ini. Kerjanya dengan mempromosikan sekresi lendir sehingga berfungsi sebagai agen gastroprotektif ya, melindungi lambung dan juga terbukti menghambat pertumbuhan bakteri Helicobacter pylori ya, dalam sebuah penelitian in vitro terhadap pertumbuhan bakteri pylori ini ternyata menghambat. Nah, flavonoidnya yang dikatakan menghambat pertumbuhan bakteri Helicobacter pylori ini adalah quercetin ya. Nah, jadi dari sini bisa dikatakan bahwa flavonoid ini bisa sebagai antiulkus, sebagai gastroprotektif, melindungi lambung, dan juga sebagai menghambat pertumbuhan ya bakteri penyebab ulkus itu tadi. Fungsi flavonoid yang ketiga adalah sebagai anti-aterosklerosis ya. Kita tahu bahwa aterosklerosis ini adalah suatu kondisi yang dihasilkan dari tahap pembangunan zat lemak termasuk kolesterol pada dinding arteri ya. Maka dari itu proses ini hasilnya dikatakan adalah sebuah plak ya, plak pada pembuluh darah. Nah, plak ini dapat mengurangi aliran darah ke jantung ya, karena dia kan menghambat aliran darah, menghambat aliran darah yang baik gitu ya,
sehingga dapat mengurangi aliran darah ke jantung, otak, dan jaringan lain, dan dapat berkembang menjadi serangan jantung atau stroke pada suatu masa. Nah, proses ini sering disebut sebagai pengerasan pembuluh darah ya. Nah, sebuah peningkatan LDL ya, jadi kalau di darah itu kan kita bisa tahu LDL ya, low density lipoprotein, ada juga high density lipoprotein atau HDL ya. Yang bagus mana? Yang bagus HDL ya. Nah, kalau LDL ini meningkat ya konsentrasinya, ini merupakan salah satu faktor resiko utama untuk perkembangan aterosklerosis dan penyakit jantung koroner ya. Nah, bagaimana aksi flavonoid ini bisa sebagai aterosklerosis? Ternyata flavonoid ini dapat menekan oksidasi LDL dan berkembangnya inflamasi di dinding arteri. Jadi flavonoid ini berperan untuk menekan oksidasi LDL ya, sehingga nanti tidak ada peningkatan LDL ya, tidak ada peningkatan konsentrasi terhadap LDL. Nah, sebuah penelitian di Jepang ini melaporkan bahwa kolerasi terbalik ya, ada kolerasi terbalik antara asupan flavonoid dan konsentrasi kolesterol plasma total. Nah, jadi kalau misalnya asupan flavonoidnya diperbanyak, maka konsentrasi kolesterol di plasma total itu menurun ya, jadi bagus menurunkan kolesterol, maksudnya begitu. Kemudian ada penelitian lain ya, studi klinis lainnya menyatakan bahwa asupan flavonoid ini melindungi terhadap jantung koroner ya. Nah, dengan proses tadi ya, ternyata flavonoid ini mampu menekan oksidasi LDL sehingga konsentrasi LDL-nya ini tidak tinggi ya, tapi rendah. Nah, ini adalah fungsi flavonoid sebagai aterosklerosis ya, mencegah konsentrasi LDL yang tinggi yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, jantung, dan stroke. Fungsi yang selanjutnya adalah flavonoid sebagai antiinflamasi ya. Mahasiswa bisa mengingat-ingat lagi dulu inflamasi itu apa ya. Inflamasi itu atau nama lainnya peradangan ya, didefinisikan sebagai proses terjadinya pembengkakan ya, bersifat panas disertai nyeri ya, karena adanya cedera. Nah, inflamasi ini cirinya ada 4 ya, dolor atau sakit ya, kalor ada panas di situ, kemudian tumor ada pembengkakan ya, dan rubor atau kemerahan. Itu 4 ciri dari inflamasi. Nah, inflamasi sendiri ya terjadi itu karena adanya jalur yang berperan pada inflamasi itu adalah jalur siklooksiggenase atau COX ya, COX ya. COX ini adalah enzim yang berperan penting sebagai mediator inflamasi dan terlibat dalam pelepasan asam arakidonat ya, yang merupakan prekursor senyawa prostaglandin, prostasiklin yang menyebabkan inflamasi tadi. Nah, pelepasan asam arakidonat ini dapat dianggap sebagai titik awal ya untuk respon inflamasi. Nah, flavonoid ini ternyata ya terbukti menghambat jalur siklooksigenase ya, sehingga mediator-mediator nyeri ini tidak lagi terbentuk ya, karena adanya penghambatan jalur tersebut, sehingga kalau dihambat ya, maka mengurangi pelepasan asam arakidonat yang merupakan mediator dari pembentukan prostaglandin, prostasiklin yang merupakan mediator nyeri. Nah, maka itu adalah mekanisme flavonoid ya, bagaimana sih bisa menghambat atau bisa sebagai antiinflamasi. Nah, contohnya apa flavonoid ini yang berperan sebagai antiinflamasi? Contohnya adalah quercetin ya. Nanti mahasiswa akan tahu setelah ini. Dalam penggolongan flavonoid salah satunya nanti ada senyawa quercetin, ini masuk golongan yang mana? Diingat-ingat kembali bahwa quercetin ini bisa sebagai antiinflamasi dengan mekanisme yang tadi sudah disebutkan.
Nah, yang terakhir adalah flavonoid sebagai hepatoprotektor. Dari kata-katanya bisa dimengerti ya bahwa hepatoprotektor adalah senyawa yang bisa melindungi kerusakan dari hati. Nah, contoh flavonoid yang bisa melindungi kerusakan hati ini bisa apigenin, quercetin, naringenin ya, dan banyak lainnya. Nanti akan dibahas lebih lanjut ya masing-masing contoh senyawa tadi pada bagian penggolongan flavonoid ya. Itu adalah fungsi yang terakhir sebagai hepatoprotektor. Selanjutnya adalah tentang struktur flavonoid ya. Nah, struktur flavonoid ini tadi di awal sudah disebutkan bahwa memiliki struktur inti C6, C3, C6 ya, yaitu dua cincin aromatik yang dihubungkan dengan 3 atom C. Nah, biasanya dengan ikatan atom O yang berupa ikatan oksigen heterosiklik. Nah, cincin aromatik dalam flavonoid ini dinyatakan sebagai cincin A dan B ya. Dan pemberian nomor atom karbon pada cincin B ini menggunakan angka yang beraksen ya, jadi memiliki aksen 2 aksen, 3 aksen, dan selanjutnya. Mahasiswa bisa melihat strukturnya pada slide ya, ada A dan B, dan C ini merupakan 3 atom C yang tadi menghubungkan antara gugus aromatik A dan aromatik B. Mahasiswa bisa menghitung ya, coba menghitung bahwa nanti jumlah atom karbon C-nya dari struktur ini ada 15 ya, coba nanti dihitung sendiri. Nah, kemudian struktur flavonoid ini dibagi menjadi 2 bagian ya. Mahasiswa bisa melihat di struktur yang di sebelah kanan itu dipisahkan dengan garis putus-putus ya, yang di sebelah kiri merupakan bagian struktur flavonoid yang dikatakan benzoil, dan yang sebelah kanan ini nanti dikatakan sinamoil ya. Nah, diputusnya di bagian itu kenapa? Karena nanti sesuai dengan biosintesisnya atau terbentuknya struktur ini. Jadi terbentuknya struktur flavonoid nanti berasal dari 2 jalur ya. Jalur pertama nanti menghasilkan benzoil ini, jalur kedua menghasilkan sinamoil, sehingga nanti benzoil dan sinamoil digabungkan menjadi suatu struktur flavonoid. Mahasiswa bisa melihat pada slide ini, walaupun struktur flavonoid tadi utamanya adalah C6, C3, C6 ya, ada kalanya posisi cincin B-nya tidak sama seperti yang ada di slide sebelumnya ya. Jadi cincin B itu kalau secara normal ya berada pada posisi nomor 2 seperti pada flavon ini ya, pada posisi nomor 2 dari cincin C. Nah, kalau pada isoflavon ya atau pada neoflavonoid ini berbeda lagi. Cincin B-nya itu berada pada posisi C3 pada cincin C ya, sedangkan pada neoflavon cincin B-nya itu berada pada C nomor 4 dari cincin C. Jadi bisa diperhatikan bahwa walaupun cincin B-nya berada pada melekat pada C yang berbeda pada cincin C-nya, tapi tetap ya strukturnya itu terdiri dari C6, C3, C6. Nah, karena itu adalah ciri khas dari flavonoid, dan selalu ya walaupun posisinya berbeda-beda, cincin B-nya tetap memiliki struktur inti benzoil dan sinamoil ya, karena memang itu adalah berkaitan dengan proses biosintesis atau proses pembentukan senyawa flavonoid itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke materi biosintesis dari flavonoid sendiri, mahasiswa ingat-ingat kembali ya waktu Bu Ririn pernah menjelaskan di bagian metabolit sekunder ya, metabolit bahan alam, ada metabolit primer, metabolit sekunder. Diingat-ingat kembali bahwa pernah dijelaskan tentang jalur biosintesis ya dari metabolit sekunder. Nah,
Ingat-ingat kembali bahwa ada 3 jenis jalur ya metabolit sekunder. Yang pertama adalah asam mevalonat, yang kedua asam malonat, asetat malonat biasanya lengkapnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah asam sikimat. Nah, dari ketiga jalur ini nanti mana sih yang termasuk jalur biosintesis dari senyawa flavonoid? Nah, nanti coba perhatikan betul ya. Ingat ada 3 jalur, asam mevalonat, asam malonat asetat, dan asam sikimat. Nah, kita lihat setelah ini senyawa flavonoid itu terbentuk ya melalui jalur apa. Nah, dari sini mahasiswa bisa melihat biosintesis flavonoid itu ternyata melalui 2 jalur ya. Yang pertama adalah jalur asam malonat ya, yang kedua adalah jalur sikimat. Jadi flavonoid ini tidak dibentuk dari satu jalur saja, jalur biosintesis ya, tapi melalui 2 jalur. Nah, 2 jalur ini nanti bisa membentuk satu kerangka struktur flavonoid C6, C3, C6 tadi. Mahasiswa bisa melihat di slide ada warna yang dibedakan ya dari strukturnya. Yang warna merah ya, yang diberi warna merah itu ya merupakan struktur yang terbentuk dari jalur sikimat. Sedangkan yang berwarna hitam ya itu adalah struktur yang terbentuk dari jalur malonat. Nah, itu adalah 2 jalur ya yang membentuk struktur flavonoid atau senyawa flavonoid. Nah, dari sini mahasiswa tadi bisa mengingat-ingat kembali slide sebelumnya tadi dikatakan bahwa struktur flavonoid ini terdiri dari 2 bagian ya. Yang pertama adalah benzoil yang di sebelah kiri, yang di kanan itu sinamoil. Nah, benzoil tadi adalah cincin A dan separuh dari cincin C, kemudian sinamoil itu cincin B ya, yang ada di sebelah kanan dan sebagian dari cincin C. Nah, ini bisa dilihat bahwa benzoil ini yang berwarna hitam ya. Jadi gugus benzoil ini yang berwarna hitam berasal dari jalur asam malonat ya. Kemudian yang berwarna merah ini adalah gugus sinamoil ya dari flavonoid yang berasal dari jalur sikimat. Nah, dari sini mahasiswa bisa melihat dan diingat-ingat kembali lagi dulu waktu dijelaskan di metabolit sekunder ya, jalur biosintesisnya. Kalau asam malonat itu ending dari senyawanya adalah poliketida. Ya, poliketida diingat-ingat lagi, poliketida adalah C2 sebanyak N. Sedangkan jalur sikimat itu endingnya atau hasil akhirnya itu adalah fenilpropan yang merupakan C6C3. Nah, jadi nanti untuk yang merah ini jalur sikimat itu adalah C6C3. Mahasiswa bisa menghitung ya. Di sini ada benzen, jumlahnya C6, kemudian ditambah C sebanyak 3. Pada nomor 2 ini 1, pada nomor 3 1, pada nomor 4 1. Jadi C-nya sebanyak 3. C6, C3. Kemudian yang jalur asam malonat poliketida itu C2 sebanyak N. Ya, C2 sebanyak N. N-nya ini jumlahnya ada 3. Sehingga yang terbentuk adalah cincin A. Cincin A ini adalah C6. C2 sebanyak 3 adalah C6. Sehingga struktur flavonoid nanti endingnya adalah C6 yang merupakan jalur poliketida ditambah dengan jalur sikimat yang merupakan C6 C3. Sehingga strukturnya bisa dituliskan C6 C3 C6. C6A kemudian C3 dari C ini ya, kemudian C6-nya lagi dari B. Nah, itu adalah asal muasal atau biosintesis flavonoid yang merupakan berasal dari 2 jalur, yaitu jalur malonat dan jalur sikimat. Nah, ini lebih dijelaskan lagi ya. Jalur sikimat itu yang berasal dari yang bagian atas ya, jalur sikimat
endingnya apa tadi, jalur sikimat C6 C3. Kemudian jalur asetat itu adalah suatu poliketida C2 ya. Kemudian nanti C2 nya akan bergabung sebanyak 3 kali ya, dan nanti akan bergabung dengan hasil yang dari jalur sikimat ya, bergabung ya, terjadi kondensasi antara hasil dari jalur asam asetat malonat dan jalur sikimat sehingga membentuk suatu senyawa flavonoid C6 C3 C6. Nah, ini penjelasan yang tadi ya, hanya dituliskan dalam kata-kata bahwa pola biosintesis dari flavonoid ini pertama kali disarankan oleh Bridge ya. Tahap-tahapnya adalah suatu unit C6 C3 yang merupakan hasil dari jalur sikimat tadi akan bergabung dengan 3 unit C2 ya. Jadi C2 nya sebanyak 3, C2 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 begitu dari jalur malonat, asetat malonat. Kemudian kerangka C15 yang dihasilkan dari kombinasi ini telah mengandung gugus-gugus fungsi oksigen pada posisi yang diperlukan. Cincin A dari struktur flavonoid berasal dari jalur poliketida ya, dan cincin B dan 3 atom karbon C dari rantai propanan berasal dari jalur fenilpropan atau sikimat. Nah, sehingga diingat-ingat bahwa flavonoid ini dihasilkan dari jalur sikimat dan jalur asetat malonat. Nah, menurut buku Markham ya, buku Markham ini judulnya Identifikasi Flavonoid. Jadi flavonoid itu memiliki puncak khas ya kalau diidentifikasi dengan menggunakan alat spektrofotometer, maka dia akan menghasilkan 2 pita yang khas. Jadi ada 2 puncak gitu kalau di analisis dengan alat spektrofotometer, pita 2 dan pita 1 ya istilahnya. Dan jenis flavonoid ini ya, ada flavon, flavonol dan lain sebagainya, ini memiliki ciri khas pita masing-masing. Pita 2 nya di berapa nanometer ya, itu ada rentangnya. Pita 1 nya pada berapa nanometer. Nah, kenapa flavonoid ini memiliki 2 pita ya, 2 puncak? Karena dia memiliki 2 bagian tadi dari strukturnya, ada benzoil dan sinamoil yang masing-masing akan menghasilkan pita yang berbeda ya. Jadi nanti kalau misalnya mahasiswa mau mengidentifikasi flavonoid harus dihasilkan 2 pita mau tidak mau dengan spektro ya. Kalau tidak 2 pita maka akan diragukan itu punya gugus sinamoil sama benzoil atau tidak ya. Kalau tidak kan berarti bukan C6 C3 C6 dan pastinya bukan flavonoid. Jadi yang khas dari flavonoid itu punya 2 pita karena memang ada gugus sinamoil dan benzoil dari strukturnya. Kalau bukan berarti diragukan. Nah, ini ada sekedar tahu dulu saja mahasiswa ya. Nanti akan ada 2 pita kalau kita mengidentifikasi dengan menggunakan spektrofotometer. Tergantung masing-masing jenis flavonoidnya. Misalnya auron ini 230 sampai 270 pita 2-nya, pita 1-nya pada 380 sampai 430. Nah, ini akan berbeda ya puncaknya dengan isoflavon. Misalnya isoflavon 250 sampai 280 pada pita 2-nya, kemudian pita 1-nya 350 sampai 385. Nah, jadi masing-masing jenis flavonoid ini memiliki ciri khas masing-masing. Kalau di set pada spektro ya, suatu sampel untuk tahu jenis flavonoidnya bisa. Nah, nanti dilihat pitanya masuk ke mana ya, pita 2 masuk rentang mana, pita 1 masuk rentang mana, sehingga jenis flavonoidnya ini bisa diketahui di awal saat mengidentifikasi. Contoh yang pertama adalah pada flavanon ya. Pada flavanon kita lihat ada 2 puncak. Puncak pertama pada titik antara 200 hingga 225 nanometer itu ada puncak. Kemudian puncak yang kedua atau pita satunya itu pada 275 sampai 300 ya. Itu contoh dari flavanon, 2 puncak atau 2 pita.
Kemudian kita akan bahas sebentar tentang glikosida flavonoid ya. Mahasiswa kemarin sudah mendapatkan tentang materi glikosida ya. Diingat-ingat kembali bahwa glikosida itu adalah gabungan antara aglikon yang merupakan non gula dengan glikon yang merupakan gula. Nah, flavonoid ini bisa ya terikat mengikat gula ya, sehingga dikatakan dia merupakan suatu glikosida flavonoid. Nah, dalam tumbuhan ini biasanya flavonoid terdapat dalam bentuk glikosida ya, baik sebagai flavonoid O glikosida atau flavonoid C glikosida. Jadi ada kalanya dihubungkan dengan jembatan C dan O gitu ya. Nah, kalau dilihat di slide ya, itu ada panah di angka C7 dengan C3 ya. Ternyata gula pada struktur flavonoid ini terikat pada atom C3 dan C7 ya. Jadi di C3 itu kadang ada kalanya ada O glikosida ya. O gula ya, O gula. Nah, O gulanya ini biasanya gulanya apa? Gulanya bisa ramnosa, bisa glukosa, bisa galaktosa, bisa arabinosa. Jadi misalnya di nomor 3 itu ada O glukosa ya. Di nomor 7 misalnya oram, berarti oramnosa. Jadi glikosida flavonoid adalah flavonoid yang terdapat gugus gula pada strukturnya ya. Nah, berdasarkan strukturnya yang utama tadi C6, C3, C6, flavonoid ini bisa dibagi ya berdasarkan strukturnya ya, bisa dibagi menjadi yang pertama adalah flavanol, antosianin, flavonol, flavon, flavanon, dan isoflavon. Nah, struktur masing-masingnya ada di slide ya, mahasiswa bisa melihat perbedaannya di mana, tapi intinya tetap dia C6, C3, C6 ya, itu tidak bisa dirubah lagi. Nah, kemudian kita akan melihat satu persatu bagaimana sih struktur masing-masing, kemudian senyawa apa saja sih yang sudah berhasil diisolasi dari masing-masing flavonoid tersebut ya, dan sumbernya dari mana. Jadi misalnya isoflavon ini sumber terbanyaknya dari mana dan senyawanya namanya apa. Jadi mahasiswa yang perlu diketahui untuk misalnya antosianin, flavonol, flavonon, flavanon itu baru golongan senyawa ya. Flavon itu golongan besarnya, kemudian subgolongannya adalah ini ada 6, kemudian di bawah subgolongan nanti ada senyawa-senyawanya. Kalau kita bicara senyawa berarti dia senyawa murni ya, jadi isolat dari masing-masing golongan ini, subgolongan ini. Jadi kalau bicara flavonoid itu masih golongan senyawa secara umum ya. Jadi misalnya flavon itu flavonoid tidak flavonoid ya, flavonol itu flavonoid atau tidak flavonoid ya, isoflavon flavonoid atau tidak flavonoid ya. Jadi itu baru golongan secara besarnya, golongan senyawa. Nanti kita akan lihat lagi sampai dengan senyawanya ya. Jadi misalnya antosianin nanti senyawanya apa, flavonol senyawanya apa, dan sumber-sumber yang menghasilkan senyawa-senyawa tersebut. Nah, ringkasnya ini ada di tabel ini ya. Ada 6 subkelas ya, flavonoid subkelas. Ada antosianidin, flavanol, flavonol, flavon, flavanons, dan isoflavon. Nah, yang di sebelah kanannya, kolom sebelah kanannya itu adalah senyawanya. Jadi misalnya quercetin itu termasuk dalam golongan subkelas flavonol. Kemudian ada genistein itu ada di isoflavon. Nah, jadi ini adalah senyawa-senyawa yang sudah berhasil diisolasi ya, dan ada standar bakunya untuk masing-masing subkelas dari golongan senyawa flavonoid. Kemudian di sebelah kanannya lagi ya, kolom sebelah kanannya lagi itu adalah sumber makanan yang menghasilkan subkelas flavonoid tersebut. Jadi misalnya di sini ada brokoli itu ada di flavonols ya. Kemudian ada kacang kedelai itu ada di isoflavon ya. Mungkin mahasiswa bisa
tahu ya, ingat ya kalau di iklan-iklan itu kedelai ya mengandung isoflavon ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Untuk subkelas yang pertama adalah flavon ya. Flavon ini punya nama lain 2-penil-kromen 4-on ya, sehingga adanya on di belakang tuh dikatakan senyawa ini, subkelas ini namanya adalah flavon, subkelas flavonoid ya. Nah, flavon ini memiliki 4 senyawa ya yang sudah berhasil diisolasi ya, antara lain adalah apigenin ya, luteolin, baikaitin, dan krisin. Mahasiswa bisa melihat perbedaannya adalah pada R1, R2, R3. Jadi struktur utamanya itu ada di sebelah kiri, itu gambar struktur itu flavonoid ya, yang merupakan C6, C3, C6. Kemudian nanti ada R1, R2, R3. Nah, nanti R1, R2, R3-nya ini bisa diganti-ganti ya, tergantung dia senyawanya senyawa apa. Misalnya apigenin, maka R1-nya ini digantikan dengan H. Kalau digantikan dengan H berarti sama saja tidak ditulis ya, berarti tidak ditulis. Atau kalau ditulis H-nya kan itu udah include ya, yang lain H-nya juga nggak ditulis. Kemudian ada OH di R2, berarti R2-nya nanti diganti oleh ROH. Kemudian R3-nya karena H tidak ditulis, sehingga perbedaan dari struktur flavon yang utama nanti kalau apigenin berarti hanya R2-nya saja digantikan oleh OH. Berbeda dengan luteolin ya. Luteolin ini OH-nya ada pada R2 dan R3. Jadi nanti R2 diganti OH, R3 diganti OH. Jadi itu dan seterusnya sampai dengan krisin. Kalau krisin berarti semua R1, R2, R3-nya adalah H. Berarti sama saja tidak ditulis kembali karena sudah include tangan C yang di masing-masing cincin ya. Nah, itu contoh dari senyawa flavon. Mahasiswa nanti kalau ada pertanyaan ya, apigenin ini masuknya subkelas flavonoid apa, maka bisa menjawab bahwa apigenin ini adalah subkelas flavon ya. Nah, sumbernya bisa kita lihat flavon ini ternyata misalnya ini ada apigenin, ada luteolin ya. Yang paling banyak mengandung apigenin adalah parsley ya, fresh. Berarti dalam keadaan segar, peterselie. Peterselie mahasiswa bisa membandingkan ya nanti antara daun seledri, daun ketumbar, dan peterselie itu berbeda. Kalau peterselie itu yang daunnya itu mirip ya dengan seledri, tapi ukurannya itu lebih kecil dan lebih keriting, serta bonggolnya itu lebih besar. Aromanya pun nggak setajam seledri ya, sehingga cocok dipadukan dengan beberapa makanan dan biasanya hanya digunakan untuk penghias saja atau apa namanya garnish ya, sebagai garnish saja. Nah, itu peterselie ternyata banyak mengandung flavonoid ya, subkelas flavon khususnya adalah mengandung senyawa apigenin. Kemudian yang luteolin ternyata paling banyak di ini timi ya. Timi itu merupakan suatu herbal juga ya yang terkenal, bisa untuk mengatasi demam, batuk ya. Nah, ini adalah timi 45,2, paling banyak mengandung luteolin. Jadi dari sini mahasiswa bisa melihat ya, ternyata parsley yang hijau-hijauan itu ya bisa baik sebagai sumber antioksidan ya, karena kita ingat lagi tadi fungsinya dari flavonoid adalah sebagai antioksidan. Subkelas yang kedua adalah flavonol. Flavonol ini punya nama lain 2-hidroksi 2-penilkromen 4-on ya, sehingga dinamakan flavonol. Nah, mahasiswa bisa melihat dari sini ya, strukturnya ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada tabel, itu adalah senyawa yang termasuk dalam subkelas flavonol. Ada isorhamnetin, kemudian camphorol, myricetin, dan quercetin. Yang paling terkenal dari flavonoid ini memang quercetin ya. Camphorol juga terkenal, myricetin juga terkenal, tapi yang lebih banyak dibahas, lebih banyak diteliti memang quercetin. Nah, mahasiswa bisa melihat perbedaannya dari masing-masing senyawa itu berada pada R1 dan R2.
Ya, jadi misalnya untuk merisetin, R1-nya diganti OH, R2-nya diganti OH. Nah, quercetin ternyata R1-nya saja diganti OH. Kalau R2 tidak usah ditulis karena dia H. Kemudian misalnya isorhamnetin, ini R1-nya diganti OCH3 ya. Kemudian R2-nya tidak ditulis apa-apa. Nah, ini adalah perbedaan struktur dari masing-masing senyawa yang merupakan subkelas flavonol. Ini adalah tabel yang merupakan sumber dari subkelas flavonol ya. Di atas ada nama masing-masing senyawanya, isorhamnetin, camferol, mirisetin, dan quercetin. Ternyata yang paling banyak mengandung masing-masing senyawa tadi adalah kubis ya, dalam kondisi mentah. Jadi kubis ini yang ditandai merah itu isorhamnetinnya paling tinggi, camferolnya paling tinggi ya, mirisetinnya tidak ya, kemudian quercetinnya juga tidak ya. Kalau di mirisetin ini ternyata yang paling tinggi adalah parsley, sama seperti tadi ya, peterselie. Dan kalau pada quercetin yang paling tinggi ini pada mana? Roket ya. Nah, roket itu apa roket? Nanti coba mahasiswa mencari ya, roket ini apa. Nah, itu adalah sumber-sumber dari flavonol ya. Masing-masing senyawanya bisa dilihat sumber yang terbanyak di mana. Untuk subkelas yang ketiga ya, ada flavanon. Nama lainnya adalah 23 dihidro 2 penilkromen 4 on, sehingga dinamakan flavanon. Nah, ada 3 senyawa yang merupakan subkelas flavanon ini. Yang pertama adalah eryodiktiol, hisperitin, dan naringenin. Nah, mahasiswa bisa membedakan ketiganya dari strukturnya ya. Strukturnya ini ada perbedaan pada R1 dan R2. R1-nya ada OH, kalau pada hisperitin ya R2-nya diganti dengan OCH3. OCH3 ini metoksi ya nama lainnya. Nah, dan lain sebagainya bisa dirubah-rubah ya menurut R1 dan R2-nya. Kalau OH semua berarti dia masuknya ke senyawa eryodiktiol ya. Kalau naringenin berarti hanya R2-nya saja yang diganti dengan OH. Tapi tetap ya strukturnya ini memiliki gugus fungsi C6, C3, C6. Strukturnya C6, C3, C6. Kalau dilihat dari tabel sumber dari flavanon ini, ternyata banyak terdapat pada buah-buahan ya. Dikatakan bahwa lemon ya, dalam mentah ya, lemon mentah ini ternyata banyak mengandung hisperitin dan eryodiktiol ya. Dan kalau kita lihat pada naringenin ini paling banyak pada pomelo jus ya. Pomelo itu jeruk Bali ya, yang fresh. Nah, ini jeruk-jerukan ini juga ternyata banyak ya mengandung senyawa flavonoid, khususnya adalah hisperitin, naringenin, eryodiktiol. Jadi mahasiswa kalau mengkonsumsi jeruk-jeruk ya, lemon, jeruk Bali ini memiliki antioksidan juga ya, khasiat sebagai antioksidan dan khasiat-khasiat lain yang tadi sudah disebutkan pada saat membahas tentang fungsi flavonoid. Tidak hanya lemon ya, kalau di tabel ini kita bisa lihat juga ada anggur ya, misalnya, yang merupakan sumber dari subkelas flavonoid ya, yaitu flavanon. Selanjutnya ada flavanonol ya, 3 hidroksi 23 dihidro 2 penilkromen 4 on. Ini hanya ada satu senyawa yaitu taksifolin. Yang mahasiswa bisa melihat strukturnya seperti yang ada pada slide. Nah, sedangkan flavan sendiri ya, itu strukturnya ada pada bagian atas. Nah, kadang ada gugus OH ya di posisi nomor 3, posisi nomor 4, dan 3 dan 4. Kalau pada posisi 3 maka dikatakan flavan 3-ol, di posisi 4 maka flavan 4-ol, tapi kalau pada dua posisi 3-4 maka flavan 3,4-diol. Nah, nanti kita akan fokus saja di flavan 3-ol ya.
Untuk flavan 3-ol ya, yang dikenal sebagai flavanol, mahasiswa bisa melihat di bagian bawah itu ada struktur kimia dari beberapa flavan 3-ol monomer ya, yaitu senyawa katekin. Mahasiswa bisa melihat yang sebelah kiri itu adalah galokatekin ya. Nanti bisa di macamnya adalah galokatekin, kemudian katekin galat, galokatekin galat. Kemudian kalau di sebelah kanan ya, beda strukturnya ada pada garis titik dan garis gelap itu ya, menandakan itu yang posisinya ya, di atas atau di bawah. Kemudian epikatekin, ada epigalokatekin, ada epikatekin galat, ada epigalokatekin galat ya. Epikatekin itu EC, kemudian epigalokatekin EGC ya singkatannya. Kemudian ada epikatekin galat ECG ya. Kemudian yang terakhir adalah epigalokatekin galat, yaitu EGCG. Nah, yang paling poten dari epikatekin sampai dengan epigalokatekin galat memang EGCG ya. Nanti kita bisa lihat EGCG ini memiliki antioksidan yang paling tinggi ya dibandingkan senyawa katekin yang lainnya. Mahasiswa bisa melihat di beberapa penelitian ya, banyak sekali yang meneliti EGCG ini, dan EGCG ini diambil dari teh hijau ya, diisolasi dari teh hijau. Nah, untuk tabel ini mahasiswa bisa melihat sumber dari flavan 3-ol ya, atau yang namanya di flavanol. Kalau dilihat ini ada C itu katekin, GC itu galokatekin, EC itu epikatekin ya, ECG epikatekin galat, EGC epigalokatekin, dan yang terakhir ada EGCG itu epigalokatekin galat. Dan di sebelah kanan sendiri ada tearubigin, itu nanti dijelaskan, nanti setelah ini ada slide yang menjelaskan tentang tearubigin, teaflavin vs katekin ya. Nah, mahasiswa bisa melihat bahwa paling banyak ya yang mengandung EGCG atau epigalokatekin galat adalah teh hijau ya. Nah, di sini ada macamnya teh ya, ada teh hitam, teh hijau, teh oolong, teh putih. Ini bedanya apa ya? Ternyata perbedaan dari keempatnya adalah pada prosesnya ya. Mahasiswa bisa melihat kalau pada teh yang pertama teh hitam dulu ya. Teh hitam ini adalah teh yang sering diminum oleh kita-kita ini ya, namanya teh hitam ya. Nama lainnya ada teh merah ya. Teh hitam ini adalah teh yang memiliki mengalami proses fermentasi yang sempurna ya. Jadi teh hitam ini tehnya setelah dipetik ya, difermentasi secara sempurna. Kemudian yang di teh oolong ini hampir sama prosesnya dengan teh hitam, hanya saja fermentasinya tidak sempurna tapi hanya semi fermentasi ya, jadi sebagian fermentasi sebagian. Kemudian kalau di teh hijau ini tidak mengalami proses fermentasi ya, dibuat dengan cara menonaktifkan enzim fenolase yang ada dalam pucuk daun teh segar dengan cara pemanasan ya, sehingga oksidasi terhadap senyawa katekin ini dapat dicegah. Kemudian yang terakhir ada teh putih ya. Teh putih ini tidak mengalami proses fermentasi sama sekali, dan pengeringan serta penguapannya pun dilakukan secara singkat, tidak dilakukan pemanasan yang lebih lama dibandingkan teh hijau tadi ya. Dan teh putih ini diambil hanya dari daun teh pilihan yang dipetik dan dipanen sebelum benar-benar mekar. Nah, teh putih ini ada yang mengatakan ini adalah tehnya para raja ya, karena harganya cukup lebih mahal dibandingkan teh yang lain, karena betul-betul diambil dari daun teh pilihan dan tidak ada proses fermentasi sama sekali, baik pemanasan pun juga tidak. Kalaupun ada, dilakukan secara cepat, singkat ya. Nah, makanya harganya lebih mahal dibandingkan teh yang lain. Kalau teh yang biasa kita minum tadi kembali lagi adalah teh hitam yang mengalami fermentasi yang sempurna atau fermentasi penuh ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih keempat teh ini ya, teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih ini
ya terhadap kadar katekin dan tearubiginnya. Jadi kan masing-masing teh tadi mengalami proses yang berbeda-beda ya. Ada yang fermentasi penuh, sebagian tidak fermentasi dengan pemanasan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana pengaruhnya terhadap senyawa katekin dan senyawa tearubigin dan teaflavinnya. Nah, pada bagian ini kita bisa lihat bahwa mulai dari yang paling kiri ya, ada teh putih, teh hijau, teh oolong, dan teh hitam ya. Semakin ke atas semakin katekinnya paling tinggi. Jadi white tea atau teh putih itu memiliki kadar katekin yang paling tinggi dibandingkan green tea, dibandingkan oolong, dan dibandingkan teh hitam. Nah, kemudian yang di tengah ini adalah cara pembuatan tehnya ya, proses pembuatan teh hitam, teh putih, teh oolong ya, dan teh hijau. Nah, kemudian kalau sudah melalui proses tersebut, maka akan mempengaruhi kadar katekinnya ya. Dan katekin yang mengalami proses pembuatan teh tadi akan berubah menjadi senyawa baru, yaitu tearubigin dan teaflavin. Teaflavin dan tearubigin ini juga merupakan senyawa yang berkhasiat ya pada teh. Tapi kita lihat kadarnya, kalau pada white tea ya, karena katekin ini tidak mengalami oksidasi yang sempurna ya, karena tidak ada fermentasi tadi dan pemanasan saja pengeringan saja dilakukan secara singkat ya, maka tearubigin dan teaflavin yang terbentuk juga sedikit karena tidak mengalami kerusakan ya, katekinnya tidak mengalami oksidasi menjadi bentuk lain. Beda dengan black tea. Black tea ini katekinnya rendah ya, tapi kalau dilakukan proses pembuatan ya, mengalami proses oksidasi, katekinnya nanti akan berubah menjadi teaflavin, tearubigin, sehingga pada black tea teaflavin dan tearubiginnya akan paling tinggi, sedangkan pada white tea itu katekinnya yang paling tinggi ya. Semuanya baik. Tearubigin, teaflavin juga memiliki khasiat ya. Subkelas selanjutnya adalah isoflavon ya, terkenal ya isoflavon. Nama lainnya adalah 3 penil kromen 4 on. Strukturnya ada di sebelah kiri, itu ada R1 dan R2, R2 ya. Kemudian yang di sebelah kanan tabel itu adalah senyawa-senyawa dari golongan isoflavon ya. Jadi ada diazein, genistein, glycitein, biokanin, formononetin ya. Nah, nanti R1 dan R2 bisa diganti pada struktur isoflavon menjadi H, OH, OCH3 ya, sesuai dengan senyawanya. Ini adalah senyawa-senyawa dalam golongan isoflavon. Misalnya kita mau menuliskan struktur dari genistein, maka R1-nya akan diganti dengan OH, sedangkan R2 diganti dengan H, maka dia OH begitu ya pada R2 itu. Dan sebagainya, misalnya diazein diganti H, R1 diganti H, berarti nggak usah ditulis ya. Kemudian R2-nya H, berarti OH. Nah, itu untuk senyawa-senyawa yang termasuk dalam subkelas isoflavon. Nah, isoflavon paling banyak ini terdapat pada kacang kedelai ya. Sama seperti yang di iklan-iklan itu juga ya, ada makanan ringan atau snack yang terbuat dari kacang kedelai itu dikatakan memiliki kandungan isoflavon yang tinggi. Nah, ternyata yang paling tinggi ini diazein ya, dari kacang kedelai 62,1 ya. Nah, itu adalah contoh-contoh sumber dari isoflavon. Kemudian ada antosianidin ya, subkelas selanjutnya. Nah, strukturnya ada di sebelah kiri, ada R1 dan R2 yang bisa digantikan menjadi masing-masing senyawa dari golongan antosianidin ini. Ada cyanidin, delpinidin, malvidin, pelargonidin, peonidin, petunidin ya. Dan R1 R2-nya bisa diganti. Nanti kita lihat sumber-sumbernya dari mana saja untuk antosianidin.
Nah, berdasarkan tabel ini antosianidin bisa dilihat bahwa yang terbanyak ya cyanidin. Kemudian ambil yang cyanidinnya paling banyak itu adalah elderberries. Elderberries itu buah beris-berisan ya yang bisa dimakan, warnanya ungu ya. Kemudian yang lainnya bisa dilihat yang paling banyak itu kubis merah ya, itu juga banyak mengandung antosianin. Jadi yang warnanya merah ke ungu ya, merah ke ungu itu adalah sumber-sumber flavonoid subgolongan antosianidin. Nah, ini yang paling banyak mengandung antioksidan ya. Kalau tadi di awal pernah dibandingkan ya, penelitian membandingkan antara antosianidin dengan vitamin C, vitamin E, ternyata yang paling besar kemampuan antioksidannya adalah antosianidin ini, sehingga bagus ya untuk kesehatan sebagai antioksidan, mencegah beberapa penyakit. Selain subgolongan yang tadi, kelas-kelas flavonoid tadi, ada juga kalkon ya. Kalkon ini adalah flavonoid yang pertama kali terbentuk ya, biosintesisnya merupakan flavonoid minor terbatas ya, tidak melimpah di alam. Kemudian hidrolisis glikosida kalkon dalam suasana asam itu menghasilkan aglikon flavanon ya. Jadi kalkon ini kalau di hidrolisis maka akan menghasilkan flavanon, sub golongan flavonoid yang tadi sudah dibahas. Berikut adalah struktur dari kalkon ya, mahasiswa bisa melihat penomorannya. Kalkon ada yang ditulis dengan aksen, ada yang tidak. Memiliki cincin A dan cincin B ya, sedangkan yang di tengah yang C ini tidak berupa cincin tapi berupa alifatik ya, rantai lurus saja panjang. Nah, kemudian nama lainnya adalah T4 2 aksen 4 aksen tetrahidroksikalkon ya, atau butein di sini. Nah, yang terakhir ini ada auron. Auron ini dikenalnya dengan pigmen kuning emas ya, terdapat dalam bunga tertentu. Nah, di sini ada dua senyawa ya dari golongan auron ini, ada leptosin dan aereusidin ya. Nah, mahasiswa bisa melihat bahwa auron ini juga tidak banyak limpahannya di alam ya. Senyawanya ada dua. Sehingga kalau dibuat perbandingan strukturnya tadi yang sudah dibahas ya, mulai dari flavon dan selanjutnya kalkon dan auron masuk ke sini, termasuk dihidrokalkon. Kalau misalnya kalkonnya ini memiliki struktur yang berbeda dari struktur alsinya ya, ada sekitar berapa itu, 11 dari subkelas flavonoid ya, golongan flavonoid yang masing-masing di dalamnya itu terdapat senyawanya sendiri-sendiri, tadi sudah disebutkan. Setelah membahas tentang penggolongan atau subkelas dari golongan flavonoid, kita akan mulai bahas tentang cara mengidentifikasi senyawa flavonoid ya. Untuk mengidentifikasi senyawa flavonoid biasanya diawali dulu dengan proses ekstraksi. Ekstraksi adalah menarik senyawa aktif ya, senyawa berkhasiat atau metabolit sekunder dari suatu bahan atau sampel simplisia tertentu pada pelarut yang sesuai. Jadi hanya ditambahkan pelarut begitu hingga nanti kita mendapatkan sarinya atau ekstraknya. Nah, yang pertama, ekstraksi ini bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung ya. Kalau langsung berarti dengan pelarut yang diinginkan atau yang sesuai. Misalnya daun kumis kucing diekstraksi dengan etanol 96% gitu. Kemudian yang kedua, ekstraksi dilakukan dengan beberapa pelarut ya, dengan misalnya ini dikatakan dengan alat soklet, tapi tidak selalu ya, bisa juga dengan maserasi begitu saja, atau perendaman. Maserasi itu perendaman. Misalnya pertama bahan daun kumis kucing tadi di
ekstraksi dengan N-heksan ya, dari pelarut yang non polar dulu N-heksan, kemudian kalau sudah diekstraksi di soklet ya sampai sekian waktu, dipisahkan antara sari dan residu atau ampasnya, kemudian ampasnya dihilangkan, diangin-anginkan ya hingga bau heksan ini hilang, artinya heksan sudah menguap, dan selanjutnya nanti akan ditambahkan etil asetat ya, ampasnya tadi ditambahkan etil asetat, kemudian terjadi ekstraksi lagi dan dipisahkan lagi ampasnya, kemudian ampasnya ini dilakukan lagi ekstraksi dengan soklet menggunakan etanol. Nah, nanti hasil akhirnya nanti etanol akan digunakan untuk identifikasi ya, sari etanol digunakan untuk identifikasi etanol yang sudah dipisahkan dengan ampasnya. Nah, maksudnya di sini apa? Kalau pertama dengan menggunakan N-heksan itu fungsinya adalah untuk menarik lemak-lemak ya, lemak yang nantinya akan mengganggu saat proses identifikasi. Kemudian dengan etil asetat juga menarik senyawa yang lebih semipolar, dan terakhir nanti yang tertinggal hanya senyawa yang bersifat polar saja. Kita tahu bahwa flavonoid ini sifatnya polar ya. Nanti yang diidentifikasi adalah sari etanol ini. Nah, pada tanaman ya sebagian besar itu kan flavonoidnya dalam bentuk glikosida ya. Glikosida itu larut dalam air ya karena ada gula di sana. Sedangkan nanti kalau misalnya kita menginginkan suatu aglikonnya, maka harus dilakukan hidrolisis dulu, dan nanti aglikonnya harus ditarik pada senyawa pada pelarut yang kepolarnya kurang ya, misalnya ether, kloroform, etil asetat bisa untuk menarik aglikonnya atau senyawa flavonoidnya. Nah, yang tadi itu adalah proses nanti mahasiswa akan belajar lebih lanjut pada mata kuliah fitokimia ya. Yang penting adalah mahasiswa mengerti cara identifikasi senyawa flavonoid mulai dari slide ini. Kalau yang 2 slide sebelumnya itu nanti tadi hanya proses untuk masuk ke identifikasi. Jadi ya diidentifikasi itu zat yang mana ya, sari yang mana begitu. Tapi kalau proses lebih detailnya apa itu soklet ya, apa itu isolasi, nanti ada di teori fitokimia. Nah, nanti cara identifikasi yang pertama ya adalah dengan menggunakan reaksi aluminium klorida atau AlCl3. Nanti sari etanol tadi akan ditambahkan AlCl3 dan akan dilihat pada lampu UV dengan menggunakan tabung reaksi ya. Akan ada perbedaan antara golongan flavon, flavonol, dan flavanon ya. Nanti ada dilihat dengan kasat mata visible ya, flavon itu berwarna kuning, flavonol juga kuning, flavanon kuning ya, sama. Tapi setelah dilihat di bawah lampu UV maka akan ada perbedaan. Yang flavon itu akan berwarna hijau, kemudian flavonol itu kekuningan ya atau hijau kekuningan, kemudian yang flavanons itu akan kecoklatan. Nanti bisa diamati kalau mahasiswa nanti melakukan praktikum ya, di bawah lampu UV akan terlihat perbedaannya. Kalau misalnya dia hijau ya berarti mengandung flavonoid positif, tapi nanti golongannya adalah flavon gitu. Nah, identifikasi yang kedua adalah tes subasetat ya. Nah, nanti senyawa atau larutan yang akan diuji ditambahkan dengan PB asetat. PB subasetat ya, nanti akan terlihat bahwa akan terbentuk endapan kekuningan. Nah, itu yang menandakan positif flavonoid. Kemudian yang ketiga tes sinoda ya. Ini untuk flavanon dan flavonol. Larutan alkohol ya atau tadi etanol ditambahkan Mg, logam Mg dan HCl akan terjadi warna orange, merah, dan ungu ya, atau ungu. Jadi salah satunya kadang berwarna orange, merah, atau ungu. Kalau salah satu misalnya ungu saja berarti positif flavonoid ya pada rentang itu, orange, merah, ungu. Kemudian yang keempat adalah tes antimoni pentaklorid ya, ini untuk kalkon. Jadi larutan alkoholnya tadi, lautan uji ditambah SbCl5 atau CCl4 akan terbentuk warna merah atau ungu ya.
Jadi antara rentak merah dan ungu maka positif flavonoid golongan kalkon. Kemudian yang kelima ada reaksi Wilson dan Taubek. Larutan alkohol diuapkan ya, yang tadi di hasil dari ekstraksi tadi diuapkan, ditambahkan aseton, asam bora dan asam oksalat, kemudian dikeringkan lagi, diuapkan, dan residu atau yang keraknya yang dihasilkan dari proses pengeringan tadi akan ditambahkan ether ya kurang lebih 10 ml, kemudian dilihat di bawah lampu UV lagi dengan tabung reaksi. Nanti lampu UV-nya digunakan adalah 366 nanometer, akan timbul warna hijau kekuningan berpendar ya, tampak seperti berfluoresensi. Nah, ini adalah cara identifikasi senyawa flavonoid ya. Nah, sama seperti metabolit sekunder yang sebelumnya Bu Ririn bahas ya, bahwa misalnya kemarin glikosida, kemudian karbohidrat itu bisa diidentifikasi dengan metode KLT atau kromatografi lapis tipis atau namanya TLC, thin layer chromatography. Mahasiswa tentang teorinya nanti akan mendapatkan lebih jelas di teori kromatografi ya. Jadi ini cukup tahu saja bahwa bisa digunakan untuk mengidentifikasi senyawa ya. Nanti untuk KLT ini biasanya setelah dilakukan prosesnya elusi, ini yang khas disemprot dengan FeCl3, anisaldehid ya, atau bisa disebut dengan sitoborat. Ini adalah khas untuk senyawa flavonoid. Biasanya kalau disemprot itu akan berwarna kuning ya, atau bisa juga diuapi dengan amonia, plat KLT-nya diuap amonia ya, atau dengan semprot TLCl3. Ini juga nanti warna yang terbentuk nodanya adalah noda yang berwarna kuning ya. Atau kalau pada nomor 2 itu dikatakan kalau diuapi amonia untuk kalkon dan auron ya, yang warnanya kuning ini bisa berubah menjadi merah orange setelah diuapi amonia. Itu tadi identifikasi ya, baik secara dengan reaksi di tabung reaksi atau dengan KLT atau TLC secara kromatografi. Nah, sudah selesai bahasan kita mahasiswa sekalian untuk senyawa flavonoid. Kita sudah tahu ya, flavonoid itu senyawa yang bagaimana, struktur khasnya seperti apa, kemudian penggolongan sub-sub flavonoidnya itu apa saja, kemudian masing-masing senyawa yang termasuk dalam golongan masing-masing tersebut apa, dan contoh atau sumber dari flavonoid ini apa, termasuk sampai dengan identifikasi. Nah, ini adalah sedikit ya tentang flavonoid. Nanti mahasiswa bisa mengembangkan ya melalui beberapa artikel penelitian untuk lebih tahu lagi tentang macam penelitian tentang senyawa flavonoid. Mungkin itu saja dari Bu Ririn, semoga bermanfaat. Selamat istirahat, terus semangat belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kau catat keretaku tiba pukul 4 sore.